Assalamualaikum Pak Nur, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Bro. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, baik, baik. Di Ramadan ini masih puasa Pak? Alhamdulillah. Iya, Mudah-mudahan ya. amin lah. Bisa berkah ya Pak. Amin. Ini Pak, kegiatan Pak Nur dalam pendidikan guru penggerak ini yang dalam sebulan ini apa yang sudah dilakukan? Oke. Terima kasih Pak untuk sebulan ini. Kemarin kita praktek coaching Pak. Coaching ya? Iya. Praktek coaching, kemudian eh, melaksanakan penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian kemarin kita ada tambahan dari Pak Bambang tentang kesepakatan kelas. Alhamdulillah sudah mulai saya terapkan. Kemudian aksi nyatanya saya kemudian hasil dari loka ketiga kemarin mengembangkan perpustakaan digital, jadi penambah koleksi buku digital. Bagaimana aktivitas Pak Nur bersama kepala sekolah mengenai visi misi yang kemarin sudah disepakati di Lokakarya Pak? Oh ya, untuk yang visi misi kami kebetulan sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, meskipun itu belum ya Pak ya, baru sekedar informasi bahwa kita akan melaksanakan semacam revisi atau mereview kembali visi kita ke depan. Mungkin kita akan melaksanakan di tahun ajaran yang baru visinya, dan alhamdulillah dari Bapak Ibu guru itu menyatakan mendukung untuk visi yang hasil hasil loka tiga kemarin. Dan insya Allah tambahan dari Bapak Ibu guru kalau bisa untuk mewujudkan visi tersebut ada ya semacam orang tua itu keterlibatannya lebih banyak lagi sesuai dengan apa yang disarankan di dalam program pendidikan guru penggerak. Berarti ikut dari warga sekolah, ikut ini ya, andil ya Pak ya? Iya, itu kan dari visinya itu kemarin kan hasil dari wawancara dengan siswa, dengan orang tua, dengan guru. Terus untuk disiplin positif yang dilaksanakan Pak Nur sejauh ini bagaimana? Apa ada kendala? Bagaimana dengan dukungan dari kepala sekolah? Untuk penerapan disiplin positif kaitannya dengan waktu itu saya merencanakan membaca 15 menit di awal, itu kemarin sudah saya tambahkan koleksi bukunya sesuai dengan hasil loka ketiga Pak, aksi nyatanya itu. Alhamdulillah sebetulnya siswa itu sangat suka membaca, apalagi kalau sampai mereka itu setelah membaca kemudian diberikan semacam apa sih maksud dari cerita itu. Jadi ketika guru ikut memberikan tanggapan itu, teman-teman siswa itu luar biasa, sangat mendukung. Kemudian saya ditambah dengan penerapan disiplin positif, penerapan kesepakatan kelas Pak. Itu alhamdulillah sudah saya mulai terapkan, dan justru saya mendengar tanggapan dari siswa itu begini, kok kenapa nggak semua guru menerapkan kesepakatan kelas gitu. Itu pertanyaan yang bagus tuh. Iya. Iya. Sebetulnya kalau semua guru ada kesepakatan kelas bagus kayaknya loh ya. Jadi kan karena itu di tingkatan SMP kesepakatan kelasnya hanya di kelas sesuai mapel saya. Iya. Alhamdulillah karena di situ siswa itu merasa apa yang mereka impikan, apa yang mereka harapkan itu bisa diperhatikan, kemudian bisa diwujudkan di dalam kelas tersebut. Harapannya saya kalau melihat seperti itu, nanti anak-anak karena harap mimpi dan cita-citanya sudah diakomodasi dan itu sudah disepakati bersama, maka selanjutnya mudah-mudahan disiplin positifnya akan berjalan lancar. Terutama gini Pak, artinya berarti anak-anak
kritis ya, kenapa kok hanya Pak Nur saja yang melakukan kesepakatan kelas gitu. Nah, itu mungkin nanti solusinya harus kolaborasi dengan guru-guru untuk menerapkan hal praktek baik ya Pak. Iya, Pak. Cuma untuk kesepakatan kelas dari Pak Nur itu ditempelkan di kelas apa cuma ada di mungkin di laptopnya Pak Nur atau di mana? Ditempelkan di kelas. Ditempel di kelas ada. Berarti sudah benar-benar dilaksanakan ya Pak ya, Iya. untuk itu. Bagus tuh pertanyaan dari siswa. Berkenaan dengan ini Pak, aktivitas pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana aktivitas Bapak dalam pembelajaran tersebut? Oke. Ada satu kendala sebetulnya Pak di pembelajaran berdiferensiasi itu, saya masih kesulitan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa karena untuk tingkatan SMP, jadi setiap kompetensi dasar itu setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi ketika KD ini kebutuhan belajar si A seperti ini, kesiapannya seperti ini, begitu ganti KD dia belum tentu punya kesiapan belajar yang sama gitu. Jadi apakah ini saya harus setiap ganti KD itu harus selalu membuat strategi untuk pemetaan kebutuhan belajarnya, tapi kalau setiap itu dilakukan itu menyita waktu Pak. Memang sempat ada statement dari fasilitator bahwa untuk tingkatan SMP bisa bekerja sama dengan guru BK kaitannya dengan kebutuhan belajar, pastinya kan guru BK sudah punya catatan. Nah itu paling saya akan melaksanakan, tapi kan itu juga belum tentu bisa menggambarkan bagaimana kebutuhan belajar mereka di dalam bidang matematika atau kayak gitu. Nah itu terus kemudian saya mencoba menerapkan itu PR-nya Pak Nur berarti ya. Karena iya PR-nya kan paling enggak Pak Nur juga harus tahu juga masing-masing potensi dari siswa. Betul. Nah, terus Pak Nur, langkah berikutnya tentu saja setelah saya menerapkan itu anak-anak merasa merasa dia di kelas itu diterima dengan kebutuhannya masing-masing. Yang cuma memiliki alat seperti ini, yang cuma memiliki alat peraga sederhana, mereka tetap masih bisa diterima. Yang memiliki keterbatasan di dalam kemampuan memahami juga lebih diberikan intervensi kepada guru. Jadi mereka merasa diterima di dalam kelas ini. Harapannya ya setiap pertemuan itu bisa dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi catatan buat Pak Nur ya, bagaimana cara mengatasi hal-hal yang tadi menurut Pak Nur kesulitan ya, tapi insya Allah nanti ada jalan. Artinya memang tugas kita sejauh mana kita bisa memilah dan memilih kemampuan dari masing-masing kemampuan siswa. Nah, ini bagian dari itu. Terima kasih Pak Nur sudah menjelaskan tadi beberapa hal-hal yang sudah dikerjakan dalam sebulan, tentang visi misi yang sudah melibatkan warga sekolah, budaya positif yang tadinya membaca 15 menit ditambah lagi, dan itu budaya positif itu terus bisa berlanjut Pak Nur, ya, bisa nambah-nambah terus. Yang terakhir tadi pembelajaran berdiferensiasi sampai Pak Nur menemukan kesulitan bagaimana penguasaan kompetensi kalau anak tersebut belum mengenal terlebih dahulu. Berikutnya Pak Nur, kita mau ngisi instrumen budaya positif. Pak Nur, untuk upaya yang dilakukan Pak Nur dalam membimbing siswa agar berperilaku yang sesuai bagaimana Pak? Oke Pak, terima kasih. Untuk dalam upaya membimbing perilaku siswa agar positif, yang pertama tentunya siswa itu harus paham apa itu perilaku positif. Jadi terlebih dahulu saya memberikan sosialisasi bagaimana itu perilaku positif.
baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian kita selanjutnya setelah sosial itu membangun diskusi supaya kita mempunyai kesepakatan bersama apa yang harus kita bangun di dalam kelas agar supaya cita-cita, mimpi, dan harapan siswa dapat tercapai di dalam kelas tersebut. Dan tentunya tercapainya cita-cita itu karena mereka mempunyai perilaku yang positif. Apakah siswa menunjukkan rasa tanggung jawab untuk itu? Setelah kita sosialisasikan, kemudian kita sepakati bersama, alhamdulillah Pak. Jadi berbeda dengan siswa yang saya juga kan ada yang tidak menerapkan itu, dan kelas yang menerapkan atau yang saya sosialisasikan kemudian membuat kesepakatan bersama, mereka menunjukkan rasa tanggung jawab. Karena itu sudah disepakati bersama Pak. Jadi mereka ketika ada salah satu yang melakukan, mereka dengan sendirinya gitu loh, secara kesadaran sendiri kemudian mengakui kesalahan dan jadi ikutan untuk berperilaku positif seperti siswa yang lain. Terima kasih, saya memberikan apresiasi kepada Nur yang setelah melakukan hal-hal yang diharapkan pada pendidikan guru penggerak. Yang pertama tadi tentang visi misi, berikutnya tentang budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap ini bisa menjadi awal untuk kebangkitan pada bidang pembelajaran, Pak Nur, sehingga anak-anak benar-benar nanti kita bisa mengetahui jati diri anak, potensi anak untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Pak Nur. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.